Selamat datang kembali di channel Hariware. Sangat banyak pembahasan kita mengenai teori konspirasi dan misteri di bumi ini. Salah satunya adalah Philadelphia Experiment. Silahkan duduk manis dan besarkan volume video Anda. Selamat menonton. Cerita yang sangat menarik ini pernah saya terangkan pada episode 14, Hariware Fat Boss Darling. Energi gratis Nikola Tesla yang menerangkan mengenai medan elektromagnetik dan penemuannya yang dicobakan oleh militer. Sangat menarik untuk Anda lihat. Philadelphia Experiment. Ini adalah kisah tentang kejadian super misterius yang menimpa sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy. Pada pertengahan musim gugur tahun 1943, kapal perang itu tanpa sengaja terteleportasi atau terpindahkan dari satu titik ke titik yang lain yang berjauhan. Kapal itu berpindah dari Philadelphia ke Norfolk, Virginia, di mana antara kedua lokasi tersebut terbentang jarak kurang lebih 200 mil. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai efek dari sebuah eksperimen, yang pada tahun-tahun berikutnya dijuluki sebagai Philadelphia Experiment. Banyak pihak memandang insiden ini sebagai hoaks, namun pada kenyataannya, beberapa aspek dari kisah ini seakan menggiring kita untuk mempercayai bahwa insiden yang dilakukan oleh militer ini adalah benar-benar terjadi. Eksperimen Philadelphia adalah sebuah percobaan rahasia bersejarah yang dilakukan oleh militer Amerika di Philadelphia Naval Shipyard yang terletak di Philadelphia, Pennsylvania. Percobaan rahasia ini berlangsung pada pertengahan Perang Dunia II pada 28 Oktober 1943. Selama percobaan ini, Angkatan Laut Amerika Serikat mengawal kapal perang yang dikenal dengan nama destroyer USS Eldridge yang akan digunakan sebagai percobaan agar kapal perang ini dapat tak terlihat saat berada di medan pertempuran. Untuk waktu yang cukup lama, penelitian ini sebagian besar dianggap sebagai tipuan karena berpikir untuk membuat suatu objek menghilang atau tak terlihat. Seperti berlandaskan pada literatur fiksi ilmiah atau cerita fiksi ilmiah, Angkatan Laut Amerika Serikat bersikukuh mengaku tak pernah melakukan percobaan ini. Menurut pihak Amerika, rincian cerita sangat bertentangan dengan fakta-fakta terkait kapal perang USS Eldridge. Meskipun begitu, hal ini terus mengangkat teori konspirasi yang terus-menerus berkembang. Meskipun percobaan Philadelphia tidak pernah akan dikonfirmasi, namun masih cukup banyak spekulasi tentang kritik dari berbagai kelompok. Menurut cerita, ilmuwan yakin beberapa teori dari cerita tersebut memungkinkan Angkatan Laut Amerika untuk memanfaatkan generator elektronik besar yang bisa membelokkan cahaya pada objek tertentu, sehingga objek itu tak dapat memantulkan cahaya ke mata manusia yang ada di sekitarnya. Singkat kata, objek itu sebetulnya ada, namun tak terlihat. Menurut sebagian besar laporan, Angkatan Laut berhasil melakukan percobaan ini selama uji coba musim panas 1943. Selama tes pada Juli 1943, diperkirakan Angkatan Laut berhasil membuat sebuah objek hampir sama sekali tak terlihat, meskipun dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa areal sekitar objek yang menghilang tersebut muncul seperti kabut yang berwarna hijau. Namun setelah objek tersebut dibawa untuk menjadi terlihat lagi, ada banyak benda-benda atau anomali di sekitar kapal, termasuk orang-orang mereka yang tertanam di sisi lubang dan struktur kapal lainnya. Karena kejadian yang sangat kontroversial tersebut, akhirnya pemerintah mengklasifikasikan kejadian ini sebagai top secret. Selain itu, beberapa komunitas ilmiah menganggap belum ada konfirmasi dari teori medan terpadu yang diterapkan, sehingga seharusnya tidak membuktikan kejadian itu sama sekali. Kita beralih ke saksi mata yang melihat kejadian itu. Dua orang, yaitu Morris K. Jessup dan Carlos Allen. Allen adalah saksi mata peristiwa itu yang kemudian menceritakannya pada Jessup. Dari Jessup, kisah ini tersebar luas ke masyarakat sehingga menjadi legenda teori konspirasi hingga sekarang. Kisah ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, di mana Amerika dan sekutunya terlibat perang dengan Jerman, Jepang, dan Italia. Carlos Allen, yang mengaku pernah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa kapal perang USS Eldridge tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Allen mengaku bahwa dia menyaksikan peristiwa menakjubkan itu dari geladak kapal USS Engstrom yang saat itu berlabuh di samping USS Eldridge. Allen mempercayai bahwa Angkatan Laut bertanggung jawab terhadap peristiwa misterius itu, dan dia juga mengutip sebuah artikel pada surat kabar yang menyebutkan mengenai hilangnya dua pelaut USS Eldridge dari pandangan mata orang-orang di sebuah bar. Mengapa Allen menceritakan kesaksiannya pada Jessup? Menurut Allen, dia pernah menghadiri sebuah seminar Jessup, dan oleh karena itu dia merasa bahwa Jessup adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya. Tetapi Jessup sendiri tidak mempercayai penuturan Allen, dan menganggapnya tidak lebih dari seorang pembohong. Jessup menuntut bukti, namun Allen tidak dapat memberikan bukti apapun, melainkan tawaran untuk melakukan sesi interview di bawah pengaruh hipnotis. Konon, dalam pengaruh hipnotis, Allen mengaku bahwa nama aslinya adalah Carl M. Allen. Pada 22 Juli 1943, sebuah eksperimen revolusioner dilakukan terhadap kapal USS Eldridge yang ketika itu tengah berlabuh di Philadelphia.
Eksperimen ini bertujuan untuk membuat suatu medan elektromagnetik yang akan membuat kapal perang tersebut hilang dari pandangan mata manusia maupun radar. Percobaan ini membawa hasil, walaupun tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Paling tidak, kapal hampir menghilang dan beberapa awak kapal mengalami efek samping seperti mual dan pusing. Bahkan salah satu awak mendapati dirinya dipindahkan tiba-tiba ke bagian bawah kapal, dengan kondisi salah satu tangan terjebak dalam rangka baja. Peristiwa aneh ini membuat militer berpikir ulang dan mereka mengarahkan eksperimen selanjutnya pada upaya untuk menghilangkan kapal dari pantauan radar saja, dan bukannya dari pandangan mata telanjang. Eksperimen kedua dilakukan beberapa bulan kemudian, yaitu pada 28 Oktober 1943, dan objek eksperimen tetaplah USS Eldridge. Eksperimen kedua ini disaksikan oleh banyak orang dan ketika generator dinyalakan, dengan segera kapal menghilang dari pandangan mata para saksi. Nampaknya eksperimen kedua ini berjalan sukses karena kapal perang menghilang selama hampir 4 jam sebelum akhirnya muncul kembali di tempatnya semula. Ketika muncul kembali, para saksi mata melihat semacam kabut hijau misterius di sekitar kapal. Beberapa saksi menyebutkan bahwa ketika menghilang selama 4 jam, kapal terlihat di pelabuhan Norfolk yang berjarak kurang lebih 200 mil dari Philadelphia. Dari keterangan mereka lah, legenda tentang Philadelphia eksperimen bermula. Setelah beberapa saat muncul, para saksi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat beberapa awak kapal berteriak, sebagian terbakar, sebagian berguling di dek kapal, dan sebagian lain tewas bergelimpangan. Tidak hanya itu, beberapa awak kapal terlihat menghilang begitu saja dari pandangan mata. Semua ini adalah cerita dari versi Allen. Sebuah misteri dan teori konspirasi yang sangat aneh yang mungkin terjadi. Sejauh ini kita sudah mengetahui bahwa negara mana yang sering mengadakan percobaan misterius, mulai dari badan intelijen negara sampai kepada militer, dan ilmuwan dari negara tersebut juga banyak melakukan operasi rahasia yang tergolong ke dalam top secret. Kita tidak tahu pasti misteri apalagi yang sedang diuji cobakan mereka saat ini. Yang pasti adalah saya dan Anda sudah mengetahui hal ini dan cerita ini ada. Persiapkan pikiran dan kehidupan kita untuk hal yang lebih mengejutkan di masa depan. Bagaimana menurutmu? Silakan kamu simpulkan sendiri apa yang sebetulnya telah terjadi, dan mungkin yang Anda pikirkan sama seperti yang saya pikirkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Pastikan selalu mendapatkan video terbaru, lihat juga episode sebelumnya, dan selanjutnya jika kamu penasaran. Dan jika suka, jangan lupa dukung channel ini. Kamu bisa subscribe, like, dan share. Silakan berikan komentar, dan kita bisa berdiskusi dengan semua orang yang ada di sini. Terima kasih.